Ada kalanya hidup terasa seperti ladang penuh ranjau. Kamu berjalan hati-hati, tapi tetap saja ada yang meledak di dekatmu. Kata-kata orang, pengkhianatan, omongan belakang yang lebih tajam dari sembilu. Tapi dengarkan baik-baik. Kamu tidak sedang hidup untuk menjadi tukang sapu bagi mulut-mulut kotor. Kamu tidak perlu menyapu semua kebusukan itu dengan pembelaanmu. Tidak semua serangan layak untuk dijawab, dan tidak semua anjing yang menggonggong pantas dikasih tulang. Kamu bukan tempat sampah yang harus menerima semua limbah. Dunia ini luas, dan di dalamnya ada orang-orang yang senang melihatmu jatuh hanya karena mereka tidak pernah bisa berdiri setinggi kamu. Tapi ingat, buah yang busuk tidak perlu digoyang, tidak perlu dilempar, tidak perlu ditunjuk satu-satu, dia akan jatuh sendiri. Hukum semesta lebih adil daripada egomu yang ingin membalas. Pertama yang perlu kamu ingat adalah balas dendam itu mahal dan kamu tidak perlu membayar. Setiap kali kamu berpikir untuk membalas, kamu sedang menyiapkan meja makan untuk musuhmu. Kamu capek-capek masak emosi, goreng amarah, rebus dendam, padahal mereka belum tentu lapar. Mereka bahkan mungkin sedang sibuk menyebarkan racun ke orang lain sambil tertawa melihat kamu terbakar sendiri. Jadi untuk apa kamu bayar mahal dengan energi dan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak akan pernah mengenyangkan jiwamu? Dendam tidak pernah menyembuhkan. Dia hanya menggaruk luka yang belum kering. Kamu pikir kamu akan merasa lega setelah melawan balik? Tidak. Kamu hanya akan merasa semakin kosong. Karena nyatanya, setiap reaksi yang kamu berikan pada kebusukan justru menghidupkan mereka. Sama seperti lalat, mereka suka dengan bau bangkai. Dan setiap emosi darimu adalah undangan makan malam. Orang busuk akan tetap nyaman dalam kebusukan, bahkan jika kamu siram pakai parfum termahal. Mereka hidup dari menciptakan konflik, menyulut drama, dan menebar api. Kamu tidak bisa mengubah mereka dengan adu argumen. Kamu hanya akan terlihat ikut mandi lumpur, dan yang menonton, mereka tidak bisa bedakan siapa yang awalnya bersih. Jadi, langkah paling berkelas bukanlah membalas, tapi mengangkat dagumu, melanjutkan hidupmu, dan membiarkan mereka membusuk di tanah yang mereka gali sendiri. Ingat, buah yang baik dipetik, buah yang busuk jatuh. Yang busuk tidak layak untuk keranjangmu. 2. Diam bukan berarti lemah, tapi tajam luar biasa. Orang sering salah paham, mengira diam itu kalah. Mereka pikir kamu tidak melawan karena takut, karena bodoh, atau karena tidak punya nyali. Biar mereka berpikir seperti itu, biarkan mereka menari-nari di atas kesombongan palsunya. Karena saat kamu diam, semesta sedang mengawasi. Dan percayalah, balasan yang bekerja dalam diam jauh lebih kejam daripada lidah siapapun. Diam itu bukan penyerahan, itu strategi. Saat kamu tidak membalas, kamu sedang membiarkan mereka tersiksa dengan kebingungan sendiri. Mereka akan terus mencari reaksi, terus memancing, dan semakin gila karena tidak mendapatkannya. Diam kamu adalah cambuk psikologis yang lebih perih daripada 1000 makian. Sebagaimana yang dikatakan Sun Tzu, seorang ahli strategi dan filsuf militer Tiongkok, ia pernah berkata, "Jika kamu menunggu di tepi sungai cukup lama, kamu akan melihat tubuh musuhmu hanyut. Kamu akan melihat orang busuk merusak hidupnya sendiri dengan perilaku buruknya. Jangan remehkan kekuatan tidak peduli. Karena ketika kamu tidak memberi ruang di pikiranmu untuk mereka, kamu sudah menang. Hidupmu terlalu besar untuk disempitkan oleh orang kerdil. Biarkan mereka teriak-teriak di luar, jangan buka pintu. Jangan buka ruang debat bagi yang tidak layak. Akhirnya, mereka akan lelah sendiri, akan capek sendiri, dan pada satu titik, semua topeng mereka akan dilepas dengan paksa oleh waktu. Yang asli akan terlihat, dan saat itu terjadi, semua akan tahu siapa yang benar-benar busuk dan siapa yang benar-benar bermartabat. Tenanglah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, tanpa kamu perlu menuntun arahnya. 3. Tidak semua omongan perlu dibenarkan, kebohongan akan terungkap sendiri. Kadang kamu tergoda menjelaskan,
ingin membersihkan nama, ingin meluruskan fitnah, wajar. Tapi sayangnya, tidak semua orang mau mendengar kebenaran. Banyak yang sudah memilih siapa yang akan mereka percaya bahkan sebelum kamu buka mulut. Jadi, untuk apa kamu buang napas menjelaskan pada mereka yang telinganya sudah dibeli? Orang yang waras tidak butuh klarifikasi dari semua omongan. Mereka tahu kebenaran tidak butuh teriakan. Dan yang mencari sensasi, mereka tidak peduli fakta, mereka cuma cari drama. Jadi jangan beri mereka bahan bakar. Biarkan saja lidah-lidah jahanam itu terbakar oleh apinya sendiri. Kamu tidak hidup untuk membenarkan semua omongan miring. Hidupmu bukan seminar klarifikasi. Kamu tidak punya kewajiban untuk meyakinkan semua orang. Karena pada akhirnya, siapa yang kenal kamu tidak akan percaya omongan luar. Dan siapa yang percaya omongan luar tidak pantas kenal kamu. Biarkan saja. Terkadang membiarkan orang berpikir apa yang mereka mau adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang hanya pintar memfitnah. Buah busuk akan jatuh sendiri dan baunya akan menjelaskan segalanya tanpa kamu harus bicara sepatah kata pun. Keempat, yang perlu kamu ingat adalah balasan semesta tidak gagal absen. Kamu tidak perlu jadi pembalasan itu sendiri. Semesta punya cara kerja yang jauh lebih telak daripada tanganmu. Pembalasan semesta bukan cuma cerita spiritual semata. Ada hukum tabur tuai yang tidak bisa dihindari. Dan percaya atau tidak, semua perilaku busuk itu adalah hutang yang harus dibayar. Orang yang menyakitimu hari ini mungkin sedang tertawa sambil ngopi sekarang. Tapi jangan salah, tawa di atas penderitaan orang itu selalu diiringi rasa was-was. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan cemas suatu hari akan kena akibatnya. Hanya saja mereka berharap kamu yang jatuh duluan. Jangan beri mereka kesenangan itu. Biarkan semesta yang bekerja. Dia tidak pernah telat, hanya saja kadang suka membuat kamu menunggu lebih lama. Tapi hasilnya akan manis, bukan karena mereka tersungkur, tapi karena kamu tetap berdiri tanpa harus mendorong siapapun ke jurang. Kamu tidak perlu tangan kotor untuk melihat keadilan menang. Dan ketika saatnya tiba, saat buah busuk itu jatuh, tidak akan ada siapapun yang terkejut. Karena semua akan sadar, oh, ternyata dari dulu memang dia yang busuk. Dan kamu tetap jadi manusia utuh, tidak ikut-ikutan jadi busuk. Kelima, tidak semua pertarungan layak diperjuangkan. Setiap pertarungan yang kamu hadapi, tanyakan dulu, ini akan membuat aku lebih baik atau hanya bikin aku makin kotor? Banyak konflik cuma jebakan ego, ladang kosong yang bikin kamu ngos-ngosan tanpa hasil. Kamu bisa menang debat, tapi kalah dalam ketenangan. Bisa menang argumen, tapi hidupmu jadi neraka. Jadi, bijaklah. Tidak semua medan perang butuh kehadiranmu. Orang busuk itu licik. Mereka pancing emosimu supaya kamu terpancing dan kehilangan kendali. Mereka ingin kamu terlihat segila mereka, supaya nanti orang-orang bilang, lihat, tak kusangka ternyata dia seperti itu. Padahal kamu awalnya cuman korban, tapi begitu kamu membalas dengan cara mereka, kamu kehilangan hak untuk disebut bermartabat. Maka, tahan. Biarkan mereka yang terlihat sebagai satu-satunya badut di panggung. Kamu bukan samurai yang harus menangkis semua serangan. Ada kebesaran dalam memilih diam, ada kemuliaan dalam tidak bereaksi. Dunia mungkin mengira kamu lemah dan bodoh, tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah tetap waras ketika diganggu orang gila. Biarkan mereka berperang dengan bayangan sendiri, sambil kamu melanjutkan hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Jangan korbankan kedamaianmu demi membalas seseorang yang bahkan tidak penting. Orang yang berusaha menjatuhkanmu dari belakang adalah orang yang sudah tertinggal jauh. Kamu tidak perlu berbalik arah untuk menyambutnya. Teruslah berjalan. Keenam, semakin kamu tanggapi, semakin kamu keracunan. Tiap kali kamu membalas omongan busuk, kamu memberi mereka panggung. Tiap kali kamu klarifikasi ke orang-orang yang tidak memintanya,
kamu sedang memperpanjang episode drama murahan. Dan tiap kamu marah, kamu sedang menandatangani kontrak bahwa kamu masih peduli. Padahal, mereka tidak layak menerima 1 detik pun dari waktumu. Keburukan mereka itu seperti api kecil. Kalau kamu siram emosi, dia jadi membara. Tapi kalau kamu diamkan, dia padam sendiri. Dan tidak ada yang lebih menyiksa orang busuk daripada tidak dihiraukan. Mereka hidup dari perhatian, bahkan yang negatif. Jadi jangan kasih mereka candu, puasakan mereka dari reaksi. Mereka akan mencoba segalanya untuk membuatmu bicara. Mereka akan menebar fitnah, memainkan peran korban, bahkan pura-pura baik demi menjebakmu. Tapi jangan terpancing, kamu bukan boneka yang bisa ditarik talinya. Kamu punya kuasa untuk tidak terlibat, dan itu senjata terkuatmu. Ketika kamu berhenti memberi reaksi, kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu menjaga batas antara akal sehat dan kegilaan. Kamu menolak racun masuk ke tubuhmu, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat siapa yang tenang, siapa yang kacau, dan kamu tetap sehat, tetap tenang, tetap menang. Yang ketujuh, biarkan waktu membongkar segalanya. Kamu tidak butuh bukti untuk membongkar kebusukan orang. Kamu tidak harus jadi detektif untuk mencari siapa yang ngomong apa. Waktu akan melakukannya untukmu. Kebenaran punya cara aneh untuk keluar ke permukaan. Kadang pelan, tapi pasti. Dan saat itu datang, tidak ada yang bisa sembunyi. Kamu tahu kenapa buah busuk jatuh sendiri? Karena tidak ada yang bisa menahan kebusukan terlalu lama. Lama-lama dia hancur, copot, dan menyebarkan bau yang tidak bisa disangkal. Sama seperti orang yang berlagak suci padahal jahat. Topeng mereka tidak bisa selamanya kuat. Dan roda waktu adalah musuh terbesarnya. Jadi bersabarlah. Jangan terburu-buru ingin dunia tahu. Tidak semua harus dibongkar sekarang. Biarkan waktu bekerja. Sementara itu, kamu tetap fokus memperbaiki hidupmu. Biar nanti orang yang dulu sempat ragu padamu, akhirnya sadar sendiri, ternyata dia yang benar dari awal. Jangan khawatir soal pembalasan. Waktu dan kebenaran itu seperti pasangan yang tidak pernah gagal. Mereka akan bertemu pada saatnya. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu bersorak. Kamu hanya perlu jalan terus, karena kamu tahu, tidak perlu melempar, buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Yang kedelapan yang harus kamu ingat adalah, martabat itu dibentuk dari cara kamu merespons. Martabat bukan tentang gelar, bukan tentang seberapa tinggi jabatanmu atau seberapa hebat omonganmu. Martabat adalah tentang bagaimana kamu merespons saat dihina, dijatuhkan, difitnah. Kamu bisa teriak, bisa ngamuk, bisa habis-habisan membalas. Tapi kalau kamu tahan, kamu menang lebih dari siapapun. Jangan merendahkan dirimu hanya karena ingin membalas. Kadang, cara terbaik untuk menghajar orang busuk adalah menunjukkan bahwa kamu tidak selevel dengan mereka. Kamu tidak hidup di dunia yang sama. Kamu selalu punya pilihan, bisa ikut kotor atau tetap bersih. Dan percayalah, yang bersih selalu lebih tahan lama. Yang bersih dicari orang, yang bersih dihargai. Sementara yang busuk hanya ditendang, dibuang, dan hancur. Jadi pertahankan martabatmu dengan tidak ikut bermain di lumpur mereka. Akhirnya, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Dan mereka juga akan tahu siapa yang sebenarnya kotoran yang berusaha menutupi bau busuknya dengan menyalahkan orang lain. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjuk. Cukup berdiri tegak. Karena buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya, dan semua orang akan tahu bahwa itu bukan kamu.